Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk pada al-qaidatul ashirah, kaidah yang ke-10 di halaman yang ke-65. Penulis membawakan ayat Allah surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Wala yansurannallahu may yansuruhu. Sungguh-sungguh Allah akan menolong siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, hadhihi qaidatun jalilatun minal qawaidil qur'aniyatil azimah. Ini termasuk kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Quran yang agung. Tasya'u minha al-qudratul ilahiyah. Memancar darinya kekuatan ilahi. Jadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolong Allah, nanti Allah akan tolong. Demikian pula litusanida jundal iman fi kulli zamanin wa makan. Yang kaidah ini untuk menopang, mengokohkan, mendukung tentara iman setiap zaman, setiap tempat. Jadi kalau pasukan kaum muslimin, mukmin, tentara-tentara yang beriman pengen mendapatkan kemenangan, kuncinya tolong Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, innan nasra, ini yang menunjukkan agungnya kaidah ini. Pertolongan itu kalimatun taksikuhan nufusu. Satu kalimat yang sangat dirindukan oleh jiwa-jiwa. Semua jiwa kangen kapan datang pertolongan. Semua jiwa mengharapkan kapan datang pertolongan. Demikian pula wa tas'alaha jami'ul umam. Semua umat itu akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Untuk mendapatkan kemenangan. Semua umat itu. Walaupun ada yang walhamdulillah sudah kayak negeri kita 79 tahun Allah berikan pertolongan. Tapi ada negara-negara yang lain kayak saudara kita di Palestina, itu mereka berusaha sekuat mungkin, mereka sangat rindu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa tatallau laha kullu dual. Setiap negeri itu nanti akan mencari gimana supaya mendapatkan pertolongan. Wahiyya ghayatun tahtaliful umam fil wasailil lati tatahaqqaqu biha. Dan ini satu puncak
Jadi puncaknya semua umat, saudara yang saya hormati, itu untuk mendapatkan pertolongan. Walaupun mereka wasilah untuk bisa menerapkan pertolongan itu macam-macam. Ada pengen dapat pertolongan ini dan itu. Tapi diterangkan dalam kaidah ini, sebab pertolongan itu adalah dengan menolong Allah Subhanahu wa taala. Wa ini tafaqat fi jumlatin minha, walaupun dalam satu perkara mereka sepakat. Lakin sama makna syarif. Akan tetapi di sana ada makna kemuliaan. Jamaah hormati, pertolongan itu sesuatu yang sangat mulia. Yulfitu ilaihil Qur'an adba'ahu, yang Quran mengarahkan pengikutnya. Jadi ada satu makna yang mulia, kapan seseorang melakukan itu, nanti pertolongan akan datang. Dan Quran menghasung, kalau seorang pengen mendapatkan pertolongan, ini sebab-sebab pertolongan. Litarsihi sababin min a'dhamil asbab allati la yajuzu an taghiba an adhanil mu'minin wahum yuqatiluna a'da'ahu. Untuk menjadikan tarsih, jadi sangat mendalam, tertancap dari sebab yang paling besar yang tidak boleh lepas dari pikiran orang yang beriman ketika mereka memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Quran akan arahkan, ya, secara ringkas siapa yang menolong Allah, itu Allah akan berikan pertolongan. Supaya itu betul-betul tertancap. Betul-betul tertancap ketika menghadapi musuh. Makanya kapan kaum muslimin menghadapi musuh pengen mendapatkan pertolongan, kalimat atau ayat ini yang terus hendaknya tertancap dalam benaknya. Allah sungguh akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rubbama istajalu bi qatfi thamratin nasr wa nisyana asbabi tasbitiha. Walaupun terkadang mereka itu tergesa-gesa untuk memetik buah dari kemenangan. Kalian tergesa-gesa kapan menangi. Ya. Orang di negeri kita itu mungkin secara fisik merdeka, tapi secara keyakinan belum itu. Sing rame ning berita nganggo jilbab ora oleh coba. Ya, pakai jilbab rame itu di berita. Ya, padahal dulu pejuang jilbaban ora apa-apa, tapi ngerek gendero nganggo jilbab ora oleh. Jamaah hormati, kadang kita ini tergesa-gesa, kapan ini hasil kemenangan? Ya, lupa sebab kekokohannya itu lupa. Lupa sebab kekokohannya. Ini agungnya kaidah wala yansurannallahu man yansuruhu. Kemudian kata Syekh, ta'ti hadil qaidatu litakula li ahlil Quran. Kaidah ini datang untuk diucapkan kepada ahlul Quran, orang yang berpegang kepada Quran. Inna hakikatan nasri inna mahiyah. Sesungguhnya hakikat pertolongan itu hanya dengan kan menolong Allah. Apa menolong Allah itu? Bimtithali awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kapan seseorang menentang perintah Allah dan Rasulnya, wah sudah, nggak mungkin ada pertolongan kok. Nggak mungkin ada pertolongan. Yang sudah berlalu dalam perang Uhud, tidak mematuhi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah timpakan kekalahan. Demikian pula wajtina binawahihi, meninggalkan larangan. Kalau larangan Allah masih dilanggar, apalagi syirik, apalagi dosa-dosa besar masih dilanggar, jangan harap pertolongan itu akan bisa diraih. Demikian pula wa nusrati rusulihi wa atba'ihim, menolong para rasul dan pengikut mereka. Menolong para rasul dan pengikut mereka. Rasul dicela, dicaci, ketika masih hidup diperangi, membantu. Itu sebab datangnya pertolongan. Pengikut mereka juga, umat para rasul itu dimusuhi, dibela. Itu juga sebab datangnya pertolongan. Wa nusrati dinihi, menolong agamanya. Ketika agama itu dilecehkan, dicemooh, dimusuhi, ketika agama itu ya mulai disingkirkan, dilupakan, dia tolong. Wa jihadi a'daihi, memerangi musuh-musuhnya, jihad.
wa qahrihim hatta takuna kalimatuhu azza wa jalla hiyal ulya. Memerangi musuh-musuhnya, kemudian menundukkan mereka sehingga kalimat Allah itulah yang tinggi. Jadi la ilaha illallah itu yang paling tinggi. Adapun kalimat musuh-musuhnya ya supla, itu yang rendah. Itu bentuk jamaah hormati hakikat pertolongan itu dengan yang seperti itu. Dengan yang seperti itu. Nanti kasih contoh amalan yang paling besar yang menjadikan sumber datangnya pertolongan. Nanti akan disebutkan. Kayak sholat. Ya, nanti pada ayat di bawahnya. Tapi kalau lebih umum, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, bela Rasul, kemudian bela pengikut-pengikut Rasul, kemudian tegakkan agamanya, jihad, tundukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab datangnya pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadil qaidatu ja'at dimna ayataini karimataini abrajata asbaban nasri. Kaidah ini termuat dalam dua ayat yang mulia. Dalam dua ayat yang mulia, surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Ya, yang keduanya itu menampakkan, menjelaskan tentang sebab pertolongan. Kapan seseorang akan mendapatkan pertolongan? Ayat pertama, wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Lihat, Allah kuatkan dengan penguat yang sangat banyak. Lamu taukid, sungguh-sungguh Allah akan tolong. Nun taukid, sungguh-sungguh Allah akan tolong. Siapa yang menolongnya? Kemudian dikuatkan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah qawi aziz, maha kuat lagi maha gagah perkasa. Kan pertolongan itu dilakukan oleh zat yang maha kuat lagi maha gagah perkasa. Kalau orang mau nolong nggak punya kekuatan, nggak bisa. Ya, jangankan kalau urusan-urusan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan makhluk. Kita neng jalan dikamplengi sama wongi gede swangar. Kemudian teman kita yang kecil, mas tulungi aku mas. Melayu no remuk no saya nulungi kowe. Nah, orangnya besar kayak gitu kok. Nanti begitu nyedak melu-melu. Ya, samblok sisan. Nggak bisa. Penolong itu memiliki sifat kuat perkasa. Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Sungguh-sungguh Allah akan tolong dengan dua penguat. Ditambahkan lagi dengan qawiyyun aziz. Maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar walillahi akibatul umur. Yang mereka itu jika Allah kokohkan mereka di muka bumi, mereka tegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan milik Allah lah akibat yang baik semua urusan. Akibat yang baik semua urusan. Disebutkan amalan ini merupakan amalan yang istimewa. Sebab datangnya pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, ini penjelasan penulis. Kemudian, wa fi hatainil ayataini karimataini wa adallah bin nasri mayan suruh wa dan mu'akadan bi mu'akadatil lafdiyatin wa maknawiyatin. Dalam dua ayat yang mulia ini Allah memberikan janji dengan memberikan pertolongan kepada orang yang menolong Allah. Janjinya dikuatkan dengan mu'akadat, penguat yang sangat banyak, secara lafaz ataupun secara makna. Tadi sudah kita terangkan. Adapun penguat secara lafaz, di situ ada al-qasamul muqaddar. Ada sumpah yang ditakdirkan, yang disembunyikan. Sumpahnya, wallahi layan surunallah. Demi Allah, Allah akan menolong. Allah bersumpah dengan zatnya yang mulia. Demi Allah. Wa kadzalika lam wa nun. Ada lam dan nun
kilahuma yufidu tauqidah. Semua dari lam dan nun itu memberikan faedah penguat. Berarti secara lafadz ada 3 penguat. Qasam muqaddar, sumpah yang ditakdirkan. Lam taukid, nun taukid. Sungguh wis. Jadi bukan hanya sungguh-sungguh, tapi sungguh Allah akan memberikan pertolongan. Itu ada secara lafadz seperti itu. Secara maknawi tadi kita singgung dalam ucapan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah qawi. Kalau qawi itu la yada'ufu, tidak lemah. Kuat itu tidak lemah. Tadi kita sampaikan sekedar pendekatan pemahaman, kalau dalam urusan dunia yang bisa nolong itu punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan nggak bisa nolong. Tulung mas, motorku surungan. Lah orang lumpuh apa bisa nolong coba? Ya, nggak mungkin lemah. Ini dikuatkan secara maknawi. Qawi itu la yadauf. Aziz la yudal. Namanya mulia itu nggak dihinakan. Jadi dengan gagah perkasa. Wa kullu quwwatin wa izzatin tudaduhu satakunu dullan wa dhifan. Maka setiap kekuatan kemuliaan lawannya mesti hina, lemah. Hina, lemah. Siapa yang berani ya, melawan zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa? Hina, lemah. Akhir kesudahnya dia akan hina, akhir kesudahnya dia akan lemah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalam ucapan walillahi akibatul umur, bagi Allah lah akibat kesudahan yang baik semua urusan. Ini tasbitun lil mu'min. Ini pengokoh bagi orang yang beriman. Pengokoh bagi orang yang beriman. Coba, sudah berapa itu? Penguatnya itu sudah berapa? Lafadznya 3, maknanya 2 tadi, qawi, aziz. Tambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi akibatul umur. Ini sudah tambah yakin lagi. Kapan seseorang mukmin? Ya, pasti nanti kesudahannya baik. Namanya manusia. Namanya manusia itu kadang indama yastabaidun nasru fi nadharihi. Kadang seseorang itu masih punya pandangan, wah pertolongan ini mustahil ini. Dalam pandangan dia, wis ora mungkin. Wis ora mungkin. Allah kasih hiburan. Enggak boleh gitu. Walillahi akibatul umur. Ingat, milik Allah akibat kebaikan semua urusan. Tumbuh optimis. Tumbuh optimis. Tapi namanya manusia kan begitu. Sampai nanti kalau dalam ayat di masa Nabi SAW, ada para sahabat mengucapkan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Itu saking beratnya. Saking beratnya. Katanya badai berlalu. Kok ora berlalu-lalu tuh ini? Kapan sih nih? Ya, katanya kegagalan itu awal daripada keberhasilan. Ini kok gagal terus, berhasilnya kapan ini? Sampai mati misalnya. Saudara yang saya hormati, Allah kasih hiburan selama kita mukmin dengan keimanan yang benar. Gak boleh menganggap pertolongan itu mustahil. Libu di asbabi ingdahu. Karena sebab di sisinya itu sangat jauh. Sebab di sisinya sangat jauh. Gak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis. Saya pernah sampaikan, seseorang misalkan kalau ada amalan-amalan yang istimewa, walaupun menurut dia sebabnya sangat jauh, tapi gak boleh pesimis. Ayo niat haji. Alah, kadoan harapanmu. Ya, niat ke haji. Lawang gue mangan saja Senin Kemis katanya. Kebutuhan saja belum tercukupi, armu gak kaji. Apa meneh tahun ini mangkat gitu. Gak boleh seperti itu, gak boleh seperti itu. Walillahi akibatul umur, milik Allah akibat kesudahan yang baik semua urusan. Gak boleh seseorang pesimis, yakin saja. Fa inna awakibal umuri lillahi wahda. Karena semua akhir urusan itu milik Allah semata. Yughayyiru subhanahu ma yasha hasba ma taqtadi hikmatuhu. Maka nanti Allah akan rubah
sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Sesuai dengan tuntunan hikmahnya. Allah mampu itu merubah sesuatu. Tadinya lemah menjadi kuat, tadinya sakit menjadi sembuh. Allah mampu kok. Sampai di sini saudaraku yang saya hormati, kalimat itu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Menjadi penyemangat bagi kita kalau kita berharap mendapatkan pertolongan. Ingat, tolong Allah Subhanahu wa taala. Jalan berkah dalam pertolongan itu adalah kalau seseorang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terangkan kalau misalkan orang infak. Apa infak terbaik itu? Pembiayaan perang. Yang kedua, pembiayaan penuntut ilmu. Semua yang berkaitan dengan itu termasuk jenis infak yang terbaik. Karena itu pintu bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi disebutkan semua itu. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Iya. Kemudian menolong Rasulnya. Kemudian berjihad. Semuanya itu merupakan bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula sampai kalimat itu kita nggak boleh pesimis. Nanti ada kalimat la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan nganggap sesuatu itu mustahil. Walaupun sebabnya tipis. Sebabnya tipis. Masa kalah dengan omongan orang? Ya. Orang yang besar itu yang memiliki jiwa yang besar. Jadi optimis. Optimis, tidak boleh pesimis. Walaupun sekali lagi sebab yang mengantarkan kepada keberhasilan sidik. Orang sakit harus optimis. Mari. Jangan kita mati ini. Ya. Kemarin ada orang WA itu curhat dari wawai lemes, nyambut gawe itu males, mangan radoyan, wis apa-apa gitu loh. Ya. Saya rasa seneng tak bales sih wae, banyak baca tahlil, nanti yang sak wayah-wayah saya gitu. Orang kok hidupnya apa ya, ngelokro, jadi lemes ngopo-ngopo, males mangan radoyan katanya. Ya saya yang bales segitu aja, wis akhirnya mau coba tahlil nanti kalau sak wayah-wayah. Tapi ternyata sadar, nggak boleh seperti itu. Tidak boleh, orang harus punya semangat. Kalau optimis, pikiran yang positif, yang ketiganya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 itu sertakan dalam jiwa kita. Walaupun sekali lagi kapan. Ya, sesuatu yang menurut kita itu jauh dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi dekat. Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Kapan pertolongan Allah? Pertolongan itu sangat dekat. Yang kita tunggu itu suwe iki mesti iki. Belum tentu kok. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadil jumlatu allati tadammanat hadil qaidatu ja'at atfan ala jumlatin. Ya, kalimat ini yang terkandung padanya kaidah ini itu nanti diatofkan pada kalimat walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'd. Sekiranya Allah, ya, jikalau bukan karena Allah, sungguh, ya, jikalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, memberikan perlindungan kepada sebagian terhadap sebagian yang lain. Artinya kalau Allah tidak memberikan perlindungan, nggak mungkin. Sebagian kepada sebagian yang lain itu nggak mungkin bisa selamat. Bil jihad wa iqamatil hudud, dengan jihad dan menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihad, dengan menegakkan batasan-batasan Allah. Sungguh sebagian kita kalau nggak seperti itu yang ada kehancuran. Ya, kalau bahasa orang sekarang, sesama anak bangsa saling bunuh. Itu bisa terjadi kalau tidak menegakkan batasan Allah, tidak jihad. Tidak ada jihad, tidak ada menegakkan batasan Allah. Makanya orang keliru. Kalau Islam ini jaya, nanti semuanya hancur. Ya, semuanya nanti rusak. Kamu nggak paham syariat kok. Justru dengan tegaknya syariat itu, nanti sebagian kita terhadap sebagian yang lain terjaga. Coba lihat, walau la daf'ullahin nasa ba'dum bi ba'd la hudimatis sawami'u.
wa biya wa shalawatum wa masajidu yudkaru fi ismullahi katsira. Sungguh akan dihancurkan sawami, tempat-tempat ibadah orang Nasara, biara-biara Nasara. Kemudian biya, gereja-gereja. Kemudian sholawat, tempat ibadahnya orang Yahudi. Masjid-masjid yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kalau tidak ditegakkan syariat Allah, itu tempat-tempat seperti itu hancur kabeh. Hancur kabeh. Saudara yang saya hormati, hadhihi hiya ma'abidu alil milal kubra. Ini merupakan tempat ibadah penganut agama yang besar. Penganut agama yang besar itu Nasara, Yahudi, ya. Kemudian ya, pihak gereja, yaitu saja Nasara, Yahudi sama Muslim. 3 itu yang besar. Saudara yang saya hormati, nanti akan muncul kerusakan. Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan kaidah ini dengan sunnah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala katakan wala yansurannallahu mayansuruhu. Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kembali saudara yang saya hormati, sumber kerusakan kalau seseorang meninggalkan memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesamaran. Kaifa yakunu nasrullah? Menolong Allah itu bagaimana? Kok menolong Allah? Nanti kalau orang yang hanya menggunakan lafaz tekstual, oh Allah butuh, Allah itu lemah, wal iyadzubillah. Kayak dalam ayat wa may yuridullaha qardon hasanah, siapa yang minjami Allah. Yahudi itu dengan lancangnya Allah fakir wa nahnu agniya. Allah yang miskin, kami yang kaya. Lah buktinya minta pinjaman. No? Padahal siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah itu mengeluarkan hartanya di jalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala akan kasih balasan yang sangat luar biasa. Itu maksudnya. Lah gimana menolong Allah? Wa hal Allahu muhtajun ila nasrihi wa huwal ghaniyul qawiyul aziz. Apakah Allah butuh ditolong sementara Allah al-ghani? Ghani itu tidak butuh kepada selainnya. Gak butuh kepada malaikat, gak butuh kepada para rasul, tidak butuh. Masa Allah harus ditolong? Allah al-qawi, tadi sudah disampaikan, qawi itu tidak lemah. Qawi itu tidak lemah. Allah al-aziz, aziz itu maha gagah perkasa. Kalau ada kesamaran seperti ini, apa jawabannya? Wal jawabu ala dalika, jawaban tentang itu, anna nasrahu yakunu binusrati dinihi wa nusrati nabihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa nusrati sunnati sallallahu alaihi wasallam ba'da mamatihi. Kata Syekh, jawabannya menolong Allah itu menolong agamanya. Menolong agamanya. Menolong agamanya itu tegakkan agama Allah, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Itu namanya menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolong nabinya ketika masih hidup, ditolong. Sepeninggal nabinya itu ditolong sunnah-sunnahnya. Ada hadis yang dilecehkan, diinjak-injak. Ada tuntunan nabi yang diremehkan, dicela. Itu kita tolong. Ya. Wa tatimmatul atyatil lati ba'daha takshifu haqiqatan nasril ladzi yuhibbuhullahu wa yuridu. Lah nanti kesempurnaan ayat setelahnya itu menyingkap hakikat pertolongan yang Allah cinta, Allah inginkan. Apa sih bentuk menolong Allah Subhanahu wa taala? Apa sih bentuk menolong Allah Subhanahu wa taala? Panjang lebar tadi sudah disampaikan. Kalau di penjelasan terakhir telulah tolong agama, tolong nabinya. Ya, ketika masih hidup, sepeninggalnya ditolong syariat-syariatnya. Saudara yang saya hormati, yang bal huwa nasrul kafilul bistimrari tamkin fil ad. Bahkan ini pertolongan yang menjamin kekokohan terus-menerus di muka bumi. Saya kemarin itu baca tentang kekokohan. Jadi kalau orang katakan bagaimana mengisi kemerdekaan. Merdeka itu ben terus betul-betul merdeka, apa sarananya? Sarananya salah satunya tadi
Ya, menegakkan sholat. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala dia tegakkan. Lihat dalam ayat immakannahum fil ardi aqamus shalah. Pertama menegakkan sholat. Kalau orang pengen ditolong sama Allah, sholatmu dandanono. Sering kalimat-kalimat seperti itu. Pengen urusanmu diperbaiki oleh Allah, dandanono sholatmu. Loh, dandanono sholat. Loh, ini masalah saya kesehatan itu, apa hubungannya karo sholat? Masalah saya ekonomi, apa hubungannya dengan sholat? Masalah saya itu rumah tangga, apa hubungannya dengan sholat? Karena yang bisa mengurai permasalahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung ke pusatnya. Langsung ke pusatnya. Kalau seseorang memperbaiki sesuatu hanya karena efek yang diperbaiki, orang rampung. Orang rampung. Saya sering kasih contoh. Orang mumet. Ya, mumet itu kan ada sebabnya. Kalau mumet itu ditambani sedak dino dombeni ultra flu, bludrek. Wis pokoknya terus itu. Gimana? Anggere bar dombeni obatnya bereaksi, mari. Nanti 4 jam kambuh lagi. Ya mumet terus habis dombeni mari. Ya sekian jam kambuh lagi. Tapi kalau orang misalnya, oh sumber masalah mumet kamu itu ini. Misalkan lambungnya masalah, mumet terus. Lambungnya ditandani apa itu? Mumet itu misalkan karena sebab apa? Ya, saudara yang saya hormati, nanti kalau pada pusatnya selesai. Lah sumber penyelesaian masalah kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqamus shalah. Salatnya ditandani. Wis, ini yang pertama. Yang kedua menunaikan zakat. Yang ketiga amar ma'ruf. Yang keempat nahi mungkar. Sama seperti sebelumnya, walillahi akibatul umur. Milik Allah akibat kebaikan urusan-urusan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, jawabannya, jadi kalau ditanya menolong Allah itu apa? Menolong agamanya. Tolong Allah, makanya kalau terjemah di tempat umum, wala yansurannallahu mayyansuruhu. Sungguh-sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Orang yang menolong agamanya. Siapa yang menolong agama Allah? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Wis yakin itu? Wong tadi dikuatkan dengan berapa penguat coba? Secara lafaz ada 3. Ada qasam muqaddar. Sumpah yang ditakdirkan. Ada lam taukid, ada nun taukid. Kemudian dari sisi maknawi, di situ disebutkan Allah Qawi Al-Aziz. Walillahil akibatul umur. Semuanya itu menjelaskan kepada kita siapa berharap mendapatkan pertolongan pribadi, keluarga, masyarakat, semuanya. Kuncinya adalah dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang bisa kita baca. Nanti pertemuan seterusnya kita akan terangkan rincian-rincian yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan sebab pertolongan itu sholat, kemudian menunaikan zakat. Itu nanti kita akan baca penjelasan penulis. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.